berbagai macam kebutuhan sehari-hari dalam skala kecil hingga menengah. Minimarket biasanya beroperasi dengan sistem swalayan, di mana pembeli memilih sendiri barang yang diinginkan lalu membayarnya ke kasir. Minimarket diantaranya yang pertama ukurannya relatif kecil. Ciri-ciri yang kedua, barang-barang di dalam minimarket ini barang-barangnya tertata dengan teratur. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah sistem pembayaran di sini kasier. Lalu untuk kualitas dan harga di sini di minimarket ini harganya lumayan affordable. Dan untuk kualitas barang-barang di sini yang dibungkus masih dibungkus dengan rapi dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Lalu barang frozen ditempatkan di freezer agar makanan tetap higienis dan masih bisa dikonsumsi dan tidak mudah expired. Minimarket ini buka setiap hari dan jam operasionalnya panjang. Lokasinya fungsi minimarket diantaranya: 1. Menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan praktis. 2. Menawarkan kenyamanan dan kecepatan berbelanja. 3. Menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak ke pasar atau supermarket besar. Saya sedang berada di pasar modern, yaitu Borma. Pasar modern adalah tempat atau sistem di mana terjadinya aktivitas jual beli barang dan jasa dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri atau self-service. Ciri-ciri pasar modern yang pertama yaitu harganya sudah tercantum jelas pada label dan tidak bisa ditawar. Ciri kedua adalah di sini bisa menerima pembayaran melalui cash maupun non-cash. Contohnya seperti Dana, GoPay, atau OVO. Ciri-ciri ketiga adalah produknya tertata rapi dan lingkungannya bersih. Ciri-ciri keempat adalah Borma ini dikelola secara profesional oleh badan usaha menggunakan sistem manajemen modern. Ciri-ciri kelima yaitu produknya lebih beragam dan berkualitas. Tradisional. Ada kawat pokok. Menurut Bapak, bagaimana perbandingan harga di pasar tradisional dan di pasar modern? Pasar tradisional dong yang unggul. Kalau pasar modern pasti lebih mahal. Yang kedua, menurut Bapak, mengapa harga barang di pasar tradisional lebih murah dibanding di pasar modern? Ada artis sekarang jualannya lagi sepi. Dia cepat dijual. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak untuk menentukan harga dagangan yang dijual?
yang mahal sudah tentu kualitas barangnya bagus? Kalau barangnya lagi nggak ada pasti mahal. Kalau barang lagi rajin, murah. Terima kasih atas waktunya. Yuk, Neng. Nah, Jadi dapat kami simpulkan bahwa manfaat dari pasar tradisional adalah menjadi sumber mata pencaharian, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan mendukung kearifan lokal. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMPN 1 Bale Endah ingin mewawancarai pedagang pasar tradisional yang terletak di Malakasari. Sekian. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana perbandingan harga di pasar tradisional dan di pasar modern? Lebih murah di pasar tradisional. Menurut Ibu mengapa harga barang di pasar tradisional lebih murah dibanding di pasar modern? Karena yang pertama dia sewa tempatnya lebih murah, terus dia nggak ada pajak. Bagaimana cara Ibu untuk menentukan harga dagangan untuk dijual? Pertama-tama sih kita hitung HPP-nya dulu, ongkos segala macam, ongkos bahan, produksi segala macam, baru kita lebihkan untuk biaya keuntungannya. Kualitas barang di pasar tradisional dan di pasar modern berbeda? Relatif ya, itu pasti kalau berbeda pasti ada gitu, tapi yang sama juga ada. Apakah harga yang mahal sudah tentu kualitas barangnya bagus? Itu juga nggak pasti, ada yang kualitas barangnya bagus tapi ada harganya yang murah, ada yang harganya mahal tapi kualitas barangnya kurang bagus. Sekian, terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih Bu sudah menyempatkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.